Anda kembali menyaksikan iNews Siang. Pemirsa Dewan Perwakilan Daerah RI resmi melantik Irjen Muhammad Iqbal sebagai Sekretaris Jenderal DPD RI. Hal ini menimbulkan polemik karena Irjen Iqbal hingga kini masih tercatat sebagai anggota Polri aktif. Saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah Bahwa saya akan setia dan taat kepada Irjen Muhammad Iqbal, seorang anggota Polri aktif, resmi dilantik sebagai Sekretaris Jenderal DPD RI. Pelantikan dipandu langsung oleh Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin pada Senin di Gedung Nusantara 4, Senayan, Jakarta. dengan latar belakang saudara sebagai personel Polri. Saudara telah menunjukkan dedikasi dan profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kami percaya bahwa pengalaman dan keahlian saudara akan sangat bermanfaat bagi lembaga DPD RI dalam menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya dan membawa perspektif baru untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas lembaga. Namun, pelantikan Irjen Iqbal ini mendapat perhatian khusus karena dianggap tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Peneliti Formapi Lusius Karius menyebut seharusnya Sekjen DPD RI diisi oleh ASN, bukan dari anggota Polri aktif. Jadi jelas bahwa anggota kepolisian tidak otomatis menjadi bagian dari pegawai negeri sipil, atau bahkan bisa dibilang anggota kepolisian bukan pegawai negeri sipil yang disebutkan dalam Undang-Undang ASN, ya, atau yang dimaksudkan juga oleh Undang-Undang MD3. Maka tentu nampak pengisian posisi Sekjen DPD RI oleh seorang yang masih merupakan pejabat di kepolisian aktif gitu ya, itu tentu tidak sejalan dengan apa yang kemudian menjadi kualifikasi posisi Sekjen DPD RI itu menurut Undang-Undang MD3. Irjen Iqbal merupakan seorang polisi aktif. Sebelum dilantik, dirinya pernah menjabat sebagai mantan Kapolda Riau yang kini dirotasi menjadi Pati Bahar Kampori dalam rangka penugasan di DPD RI. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini sidang kasus judi online yang melibatkan mantan pegawai Kominfo akan kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang hari ini mengagendakan pembacaan dakwaan untuk 4 mantan pegawai Kominfo. Mereka adalah Zulkarnain Aprilianto, Adi Kismanto, Alwin Jabarti Kimas, dan Mohrijan alias Agus. Sebelumnya keempat terdakwa sempat disidang pada 14 Mei 2025. Dalam sidang pertama, nama mantan Menteri Kominfo Budi Ari disebut-sebut dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita akan bergabung dengan rekan Hadisti Arifa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang Hadisti, apakah sidang sudah dimulai dan apa saja agendanya hari ini? Ya, baik Zila dan juga pemirsa, betul bahwa hari ini terdakwa 4 mantan pegawai Kementerian Komunikasi dan juga Digital kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun terkait agenda sidang hari ini adalah pembacaan surat dakwaan terhadap 4 terdakwa yang dijadwalkan juga akan tiba hari ini menjalani sidang, di mana diantaranya adalah Zulkarnain Apriliantoni yakni sebagai wira swasta, kemudian juga Adi Kismanto sebagai pegawai Kominfo. Lalu ada Alwin Jabarti Kimas selaku Direktur Utama PT Jelas Tertangan Bersama, dan ada Mohrijan alias Agus yang menjadi utusan dari pejabat Kominfo. Dan rencana sidang memang akan digelar pada pukul 10 pagi tadi, namun dari informasi terbaru yang kami terima bahwa sidang ini ditunda hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat, mengingat keempat terdakwa hingga saat ini belum tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebelumnya juga untuk sidang sudah digelar pada minggu lalu, Rabu 14 Mei 2025, di mana sudah dibacakan juga surat dakwaan terhadap 4 terdakwa ini, yang ditemukan juga
ternyata pada saat Kementerian Kominfo periode Juli 2023 hingga Oktober 2024 yakni Budi Aris Setiadi ini terseret dalam kasus perlindungan situs judi online ini, di mana diketahui Zulkarnain di sini sebagai teman baik dari Budi Ari ini menyebutkan bahwa dirinya diminta oleh Budi Ari pada saat kepemimpinan Budi Ari untuk ditemukan atau ditemukan dengan seseorang yang dapat mengumpulkan ataupun dapat mengumpulkan atau menjadi perhubung untuk menentukan data-data dari situs-situs judi online tersebut. Kemudian juga dari Zulkarnain ini merekomendasikan Adi yang mana ini merupakan lulusan SMK, namun dari permintaan Budi Ari, Adi meskipun tidak memiliki gelar sarjana tetap diterima di Kementerian Kominfo pada saat itu untuk bekerja sebagai pegawai Kominfo. Kemudian juga dari hal tersebut kemudian bertiga yakni datanya dari Zulkarnain, Adi dan juga salah satunya terdakwa ini adalah merupakan salah satu utusan dari pejabat, yakni adalah pejabat dari Budi Ari ini. Mereka berkumpul bertiga, yakni Murijan. Kemudian mereka mengatur skema perlindungan terkait perlindungan situs judi online ini. Dan kemudian juga mereka menetapkan untuk satu situs judi online ini berkisar di 8 juta dan menentukan pembagian-pembagian, di mana dari hasil perundingan tersebut mereka menyebutkan untuk pembagian terhadap Adi Kismanto ini sebesar 20%, kemudian kepada Zulkarnain yang merupakan tadi menjadi penghubung antara Kominfo dan juga pihak-pihak terkait situs judi online ini sebesar 30%, dan untuk Budi Ari sendiri ini disebutkan memperoleh sebesar 50%. Dan hingga saat ini kami masih menunggu jalannya sidang, karena tadi dari informasi yang kami terima sidang ditunda ke pukul 13 waktu Indonesia Barat dan dijadwalkan 4 terdakwa ini akan hadir, dan kita akan melihat seperti apa perkembangannya dari surat dakwaan nanti. Apakah nantinya juga kementerian atau menteri Budi Ari pada periode Juli 2023 hingga 2024 juga akan terseret dan akan diperiksa, karena memang dari terakhir informasi yang kami terima tidak menutup kemungkinan Budi Ari juga akan dipanggil dan diperiksa terkait perlindungan situs judi online ini. Zila. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Hadisti Arifah langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit akan memanggil ulang Budi Ari dalam kasus judi online di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Sementara itu, Kepala Staf Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi memastikan pemerintah tidak akan mengintervensi kasus yang menyeret nama Menteri Koperasi tersebut. Ya, tentunya kita mengikuti proses sidang, nanti petunjuk dari hakim seperti apa. Yang jelas pernah kita periksa dan tentunya mungkin akan kita konfirmasi ulang apabila menghadap petunjuk. Itu menghormati proses hukum. Jadi biarkan saja proses hukum ini berjalan, dan kita yakin proses hukum ini akan membuka semuanya dengan terang benderang. Jadi yang salah akan dibilang salah di situ, yang tidak bersalah juga jangan dipaksakan jadi salah kan. Yang tidak bersalah juga nanti tentu akan terbukti tidak bersalah. Jadi kita tunggu saja proses-proses seperti ini, dan kita harapkan masyarakat, teman-teman media juga memantau ini dengan proper. Jadi kita tunggu keputusan pengadilannya sehingga kita tidak mendahului keputusan. Sementara itu, pemirsa, dana yang berputar dalam praktek judi online mencapai ribuan triliunan rupiah. Sementara jumlah pemain judi online di tahun 2025 mencapai 8,8 juta orang. Dan berikut data yang berhasil dikumpulkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Di awal tahun 2025, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mencatat perputaran dana judi online mencapai 1.200 triliun rupiah. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah jika tidak ada penindakan dari pemerintah. Sementara jumlah pemain judi online di tahun 2025 mencapai 8,8 juta orang. Mereka berasal dari berbagai kalangan. Tapi mirisnya, 71,6% pemain judi online berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah. PPATK juga mencatat pemain judi online tidak hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak.
Uang yang dikeluarkan pun mencapai miliaran rupiah. Untuk anak berusia 10 hingga 16 tahun, perputaran dana judi online sebesar 2,2 miliar rupiah. Sementara untuk usia 17 hingga 19 tahun, nilai isi ulang pemain judi online mencapai 47,9 miliar rupiah. Di rentang usia 31 hingga 40 tahun, dana yang berputar di judi online mencapai 2,5 triliun rupiah. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menjawab kritikan soal program barak militer untuk anak-anak bermasalah. Deddy menyebut bahwa pengkritik program miliknya merupakan kaum penyinyir. Selengkapnya sesaat lagi.